Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra untuk Kamis 12 Juni 2025. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Semoga aja kabarnya sehat selalu ya, dan berbahagia bersama orang-orang tercinta yang selalu Anda simpan namanya dalam doa, setiap doa ya. Nah, kesempatan malam hari ini sesuatu yang istimewa karena malam hari ini saya tidak sendirian. Ada nanti dua bintang tamu kita, cewek-cewek cantik ya. Mahasiswa lagi. Dari Hima Satria atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Nah, kita akan ngobrol apa sih nanti? Kita akan ngobrol seputar semenarik itukah puisi. Nah, seperti apa sih menariknya puisi dan bagaimana sih teman-teman dari mahasiswa terutama prodi PBS ini merasakan menikmati puisi sebagai sebuah keasikan, sebagai sebuah sesuatu yang menurut mereka menarik gitu. Dan iya, Anda ya bisa ikutan bergabung di 0855420912 ya. Silakan bisa berbagi ataupun mungkin mau nanya-nanya juga boleh. Ya, silakan Anda bisa di sini ya di 0855420912 atau lewat telepon di 0285424474. Nah, selama 2 jam ke depan saya akan ajak Anda untuk menelusur sejauh mana puisi menjadi sesuatu yang menarik. Gimana ceritanya? Nah, tapi sebelum ke sana, saya akan hadirkan terlebih dahulu ya, membuka kesempatan kita pada malam hari ini. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda satu musikalisasi puisi. Nah, ini puisinya sudah sangat populer, karyanya Sapardi Djoko Damono dan dibawakan oleh Ari Reda. Nah, musiknya juga sudah populer banget. Hujan bulan Juni. Pas banget ya suasananya, bulan Juni masih ada hujan. Yuk kita simak bareng Hujan Bulan Juni, Ari Reda. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak
Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Mau kesempatan emas? Ini dia kesempatan emas untuk warga kota Pekalongan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kembali membuka program pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DPHCAT tahun anggaran 2025. Pelatihan tersedia di berbagai tempat di BLK. Dengan 15 kejuruan selama 30 hari, masing-masing kejuruan bisa diikuti 16 peserta. Di BLK Komunitas untuk 16 peserta. Juga dibuka di LPKS untuk 16 peserta per kejuruan selama 20 hari. Serta pelatihan khusus bagi buruh rokok di PT Urip Sugiarto atau MPS. Tunggu dulu. Selain pelatihan, kamu juga bisa dapatkan tas ransel, tote bag, modul, kemeja, konsumsi, serta uang transport. Info lengkap bisa kamu cek di Instagram @dinperinaker_kota Pekalongan. Melalui pelatihan kerja, kita wujudkan masyarakat yang terampil, produktif, dan kompeten. Pengen banget pergi keluar kota, biar bisa kuliah di kampus ternama. Kuliah kok keluar kota? Mahal. Mending ke Unikal aja. Biaya terjangkau dengan reputasi internasional. Saatnya raih kesuksesan masa depan bersama Universitas Pekalongan. Unikal membuka penerimaan mahasiswa baru hingga Agustus 2025. Unikal terbukti mencetak generasi unggul yang berhasil di dunia kerja atau berwirausaha. Nikmati fasilitas belajar yang lengkap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Perikanan, Pertanian, Ilmu Kesehatan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknik, serta Farmasi dengan 12 program sarjana, 3 program diploma 3, 1 program profesi, dan 2 program magister. Pendaftaran online 24 jam setiap hari di website pmb.unikal.ac.id atau kunjungi gedung F Unikal di hari Senin hingga Sabtu. Info lebih lanjut hubungi 085 700 713 713. Hayo buruan, kuota terbatas. Unikal, suksesmu di sini. Sedang cari elektronik berkualitas dengan harga terbaik? Berkah Jaya Elektronik jawabannya.
Kami hadir dengan pelayanan terbaik, barang 100% original dan 100% baru, lengkap dengan garansi resmi pabrik. Sebagai dealer resmi brand ternama, kami menyediakan semua jenis barang elektronik dari berbagai merek. Belanja makin mudah dengan layanan antar gratis ongkir, garansi purna jual terbaik, serta opsi pembayaran kredit untuk kenyamanan Anda. Belanja di Berkajaya Elektronik lebih untung. Dapatkan promo cashback dan diskon setiap hari, hadiah langsung, serta kesempatan memenangkan undian spektakuler. 10 unit kulkas dan 10 unit mesin cuci. Ingat, Berkajaya Elektronik hanya ada satu di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan. Tidak ada cabang lain. Jangan sampai salah pilih ya. Datang dan temukan elektronik terbaik dengan harga paling hemat hanya di Berkajaya Elektronik. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa saja atau apa, siapa saja atau apa, jendela, kursi, atau bunga di meja, jendela, kursi, atau bunga di meja, sunyi, menyayat seperti belati, jendela, kursi, atau bunga di meja, jendela, kursi, atau bunga di meja, sunyi, menyayat seperti belati, meminta darah yang mengalir dari mimpi, meminta darah yang mengalir dari mimpi, jendela, kursi,
seperti belati. Ya, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahmadi di Koja Sastra. Dan ya, seperti janji yang sudah saya sampaikan tadi ya, kita kedatangan 2 bintang tamu spesial malam hari ini. Teman-teman dari mahasiswa Prodi PBSI Unikal Universitas Pekalongan. Nah, ini dia biar kelihatan, nah kayak apa sih, siapa sih? Kita sapa aja langsung. Halo, hai. Hai. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bila sama siapa nih? Aku manggilnya Mona. Naila aja. Nela ya. Oke, Nela aja ya. Oke. Sama Nela. Berdua aja. Iya. Enggak ngajak yang lain? Rumahnya pada jauh Pak. Oi. Kalau kalian berdua rumah mana emang? Sama jauh sih. Sama jauh. Karang tapi kita- Dedap. Wih, Karang Dadap. Iya, karena saya Karang Dedap. Tapi Jauh. deket kok. Udah biasa. Oh, itu biasa ya. Iya. Karang Dadapnya mana? Sebelah mana? Saya Kali Lembu. Kali Lembu. Oke. Di sini itu ada pendengar setianya Radio Kota Batik yang dari Kali Lembu juga, namanya Pak Jafar. Ya, jualan buah. Oh iya, kenal orang apa? Saya temennya anaknya. Oh. Anaknya namanya Zulfa. Oh, Tapi adik kelas, tapi iya, kenal. Iya. Oh. Temenan ya. Tapi saya biasanya kalau di rumah itu dipanggilnya Salsa. Oh, salsa. Iya. Gitu ya. Oke. Ini Pak Jafar ada tetangga. Biasanya dia tuh sering pantengin Radio Kota Batik every time. Nggak Jadi nyangka aja sih. Terus ada lagi di banyak kok pendengar kita yang rata-rata dari selatan juga, karena mungkin mereka lebih punya waktu santai ya, istilahnya bisa meluangkan waktu untuk bersantai, menyimak siaran radio daripada orang-orang kota. Kalau orang kota itu kan sudah katakanlah siangnya sudah penat dengan pekerjaan, begitu malam mereka pengen santainya keluar, ya kan, keluar rumah, katakanlah misalkan ke kafe ataupun mungkin nongkrong kemana, sampai akhirnya lupa bahwa di rumah itu ada ruang untuk bisa bersantai dengan mendengarkan radio. Iya. Wah, itu. Kalau Naila mana? Kalau saya dari Batang, Pak. Batangnya Kota. mana? Oh, kota. Kotanya HKR itu. Hutan Kota Raja Wali itu ke Oh, selatan. situ. Dekat Pucang ya maksudnya? bukan. Bukan. Ke utara. Yang itu, Ke utara. utara, ke utara. Ke utara. Desa Kebanyon itu yang dekat sama apa itu namanya? Punyanya Mas Rido itu? Apa sih? Lupa Aku namanya. nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang itu loh, Pak. Apa sih? Yang biasa itu kalau sama orang bertemu itu, ya lupa ya. Siapa sih? Batang. Rido, Mas Rido. Mas Rido. Lupa. Udah deh. Kita lupakan aja. Nah, oke. Jadi berdua tadi dari ngumpul dulu di kampus atau gimana? Sendiri-sendiri. Tadi pagi ada kelas, tapi pulang dulu ke rumah, pulang siang soalnya. Oke. Kuliah aman ya, lancar ya? Aman. Ini masih UTS atau semesteran? Belum. Udah UTS, tapi mau UAS ya bentar Mau lagi. UAS. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong nih, saya pengen nanya aja sih sebenarnya, kita ngobrol santai aja. Sebenarnya apa sih motivasi kalian masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin Salsa dulu deh.
Kalau aku sih dikasih pilihan 2 sama orang tua, mau masuk kesehatan apa pendidikan kayak gitu kan. Biasa orang tua itu kayak nyuruhnya kuliah itu yang kayak punya profesi kayak dokter apa guru kayak gitu. Gitu ya. Terus aku kayak kalau dokter sih kayak berat banget gitu. Tapi ternyata sama-sama aja sih. Jadi aku masuknya karena di Unikal kan ada 3 ya, ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dulu aku itu sempat suka pelajaran bahasa Indonesia pas di sekolah, soalnya gurunya asik kayak gitu. Oh gitu. Ya, jadi aku tertarik buat masuk bahasa Indonesia. Tapi bingung juga mau milih mana, soalnya antara matematika sama bahasa Inggris. Jadi aku pilihnya bahasa Indonesia. Akhirnya. Tapi ternyata di Unikal itu bahasa Indonesia itu nggak hanya bahasa Indonesia doang, ada sastranya, baru ngeh gitu. Oh kok iya bahasa dan sastra Indonesia. Aku kira itu kayak pendidikan bahasa Indonesia, nggak ada sastra-sastranya. Kok malah ternyata ada sastranya kayak gitu. Awalnya Jadi gitu. lumayan kaget. Kaget banget. Oh gitu. Nah, kalau Nela gimana Nela? Kalau saya itu kan awalnya memang mau di itu ya, di jurusan yang jadi guru gitu kan ya. Dari orang tua saya juga itu kan udah guru, jadi termotivasi dari orang tua saya untuk menjadi guru, melanjutkan kedua orang tua saya gitu. Nah itu awal mulanya saya pengennya di Win Gus Dur malah itu di situ. Tapi katanya kejauhan, nggak boleh ngekos gitu kan, nggak boleh laju juga. Ya udah akhirnya cari yang dekat aja. Cari yang dekat, terus ketemu Unikal. Nah di situ kan Unikal ya sama tuh yang jurusan keguruan kan tuh ada tiga prodi, terus milih yang gampang aja gitu kan. Nggak gampang sih. Itu emang kita pilih gitu ya, yang gampang gitu kan. kan. Antara mau hitung-hitung apa gitu. Iya, enak kita mencintai bahasa kita sendiri gitu kan ya, bahasa Indonesia. Akhirnya kita memilih bahasa Indonesia gitu. Awalnya gitu ya, berarti awal mula menganggap bahwa wah kayaknya bahasa Indonesia tuh paling mudah gitu ya. Ternyata wah rumit. Ternyata mudah-mudahan bisa. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa itu lebih rumit daripada matematika. Iya, karena apa ya? Logika matematika itu kan sederhana, simple. Ada simplifikasi, ada semacam penyederhanaan dari apa yang nggak mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa, itu dimasukkan ke dalam matematika. Istilahnya dia menyederhanakan sebuah realitas, sementara bahasa itu satu persoalan saja bisa rumit kemana-mana. Ya kan. Nah cara nata, sebenarnya antara bahasa dan matematika saling bersinggungan sih, menurutku sih. Karena kalau kata temen nih, orang yang belajar bahasa maka harus pandai matematika, dan orang yang pandai belajar matematika dia harus tuntas belajar bahasa. Itu. Oke, ini berarti semester berapa sekarang? 4. Iya, 4 semua. Wah, masih istilahnya Di tengah Pak. Oke. Nah, selama berarti kan 2 tahun kuliah nih ya. Apa yang sudah didapat selama 2 tahun itu? Nela. Banyak. Banyak, bisa dikatakan banyak gitu kan ya. Mungkin saya bilang beberapa yang gitu ya Pak ya. Ya yang pertama tentunya pengalaman baru ya Pak ya. Nah itu tuh saya bersyukur banget gitu ya, memilih Unikal sebagai tempat berkelanjutan saya untuk berpendidikan gitu. Karena dulunya saya juga kan di MA di pesantren gitu kan ya Pak. Jadi kurang belajar public speaking, kurang intinya kurang mengekspor dengan dunia yang Gen Z sekarang ini gitu. Nah, ketika masuk di kampus Unikal banyak dikenalkan dengan hal-hal baru gitu ya. Saya udah dapat banyak sih, juga bisa pintar puisi, juga pernah main bener banget ya Kak. Tentunya ada gurunya ya gitu ya. Terus
juga udah pernah main drama gitu kan. Itu kan semua saya dapatkan melalui mata kuliah yang saya ambil di jurusan saya bahasa Indonesia dan sastra itu gitu. Selain itu juga banyak sih, saya juga bisa public speaking dengan baik gitu kan, juga sering bersosialisasi gitu kan di Unikal itu. Ya masih banyak lain gitu. Kalau Salsa apa yang udah didapat? Kalau saya udah dapat ya tentunya pengalaman kayak gitu. Walaupun pengalamannya ya banyak ya. Terutama kan dapat ilmu juga, dapat ilmu, dapat pengalaman. Mungkin yang tidak bisa belajar dalam kelas itu di luarnya itu kita juga dapat banyak banget pengalaman kayak gitu. Jadi nggak hanya fokus ke materi teori, tapi juga fokus ke gimana ya, kayak kegiatan kita di luar kayak gimana kayak gitu. Saya juga kan ya saya juga tadinya itu masuk bahasa sama sastra Indonesia itu agak menantang banget, soalnya saya itu nggak apa ya, kayak saya tuh nggak pandai kayak mempunyai imajinasi yang tinggi buat menulis kayak gitu. Kan nggak terlalu suka ya, kayak kurang mendalami. Tapi saya kalau semisal kan banyak banget tugas yang disuruh menulis karya ilmiah, bikin cerpen, bikin ini bla bla. Jadi saya sedikit demi sedikit belajar kayak gitu, mulai menyukai membaca, mulai menyukai menulis sedikit demi sedikit. Saya kayak ya yang penting aku udah belajar. Kalau orang Jawa sih yang penting tekol siti kayak gitu lah. Pelan-pelan kayak gitu, yang penting kita udah usaha kayak gitu. Kalau aku sih lebih malah banyak kegiatan luarnya seperti itu, Pak. Kalau malah saya tuh saya kalau disuruh apa ya, kayak baca puisi, kayak drama itu kayak kurang, karena saya tuh saya kurang mendalami seperti itu. Jadi saya lebih mencari kegiatan yang di luar kayak gitu. Apa kegiatan di luar yang ya kayak ikut organisasi, terus kegiatan di rumah saya nyambi sama kerja kayak gitu. Jadi kayak online kayak gitu. Jadi saya ya kayak lakukan apa yang saya sukai, yang kira-kira itu bisa produktif, bisa bermanfaat buat saya di masa depan. Jadi kayak gitu. Mantap. Ya sebenarnya sih apapun itu ya, sebenarnya kan belajar bahasa dan sastra itu nggak harus melulu belajar tentang bagaimana, nggak harus melulu menjadi bisa berpuisi, bisa main drama. Lebih tepatnya sih mungkin itu semua bekal ilmu yang bisa kita gunakan nanti pada saat kita setelah lulus nanti. Nggak cuma mengajar sih, tetapi bermain drama misalnya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih perasaan orang lain, ya kan, ketika katakanlah menghadapi satu masalah. Terus akhirnya kita ketika kita punya masalah dengan orang, kita bisa menempatkan diri secara tepat. Oh iya ya, kalau saya melakukan ini gimana perasaan dia. Nah itu loh, menjadi berperan apa ya, apalagi kalau di dalam drama itu kan, kalau kita main drama itu kan kadangkala kita bisa mendapatkan peran lebih dari satu gitu kan. Nah kalau kita sering gitu kan, itu sih kalau saya sih ngelihatnya begitu. Jadi Salsa nggak usah minder, nggak usah minder, nggak usah minder bahwa saya nggak punya imajinasi. Belum Nggak punya, tapi belum punya. Belum terpancing. Ya, Cita-cita itu kan imajinasi, masa depan juga imajinasi, ya kan? Apa sih masa depan? Nggak tahu kita. Kapan sih masa depan? Siapa yang tahu bahwa masa depan itu ada kapan? Masa depan ya hari ini, ya kan? Apa yang kita lakukan hari ini, itulah masa depan kita. Kamu tampil di sini, ya suatu ketika mungkin ada sesuatu yang menjadi berbeda, menjadi nilai tambah buat kalian kan gitu. Nggak nyangka aja Pak bisa sampai di sini. Pernah lihat sih, tapi kayak aku tiba-tiba bisa ya, nggak pernah kayak berpikir kayak apa ya, kayak ada di sini gitu. Kayak gitu, kayak nggak pernah
bermimpi bakal di Iya. sini kayak gitu, tiba-tiba kok Iya, itu kemarin siapa sih yang ngubungin DM ke IG Koja Sastra? itu humas kan Ha-ha. ada tugasnya kayak Ha-ha. menginformasikan buat Iya. calon diangkat. Nah, Ha-ha. itu yang tugas humas kayak gitu. Ha-ha. Tapi si humasnya bingung jadi bilang gimana Kak? Aduh. Sama-sama belum berpengalaman jadinya bingung semua. Karena kan gini, kalau aku prinsipnya kan gini, kalau ada yang DM berarti kan oh ini butuh diangkat nih untuk apa ya supaya diangkat di Koja Sastra. Maka langsung aja aku samperin. Ayo Kak, dijadwal disiapin siapa yang mau tampil di Koja Sastra. Karena kalau prinsip saya adalah kalau sekadar numpang nempel logo di flyer nggak asik, kan gitu ya. Alangkah asiknya kalau ditambah dengan itu tadi bahwa memberi kesempatan teman-teman untuk tampil di sini. Nah itu makanya langsung aja aku jawab. Ternyata bingung. Bapak siapa sih Bapak? Mendadak. Humasnya itu ada dari angkatan 24 bawahnya kita ada tingkat kayak gitu. Terus Semester bilang, 2 ya. dua, ini gimana Mbak? Oh ya nanti kita usahain. Kita usahain dulu kayak gitu. Oh, seru pasti ya. Pas panik-paniknya pasti seru tuh. Aku Lagi kelas itu lagi kelas. aku bisa bayangin sih. Ini pasti suasananya panik terus mau jawab bingung. Karena belum punya bayangan siapa yang mau diajak kan gitu kan. Terus mau ngomong apa kita Gimana nanti. Gitu kan. Yang penting jalani. Iya. Ya inilah tantangan. Hidup itu penuh dengan kehidupan kita itu sebenarnya lebih banyak dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa tidak terduga. Nggak ada sesuatu yang sekalipun kita sudah merencanakan, selalu deh ada bagian-bagian yang kita part-part yang membuat kita itu luput dan akhirnya kita dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang mosok sih kayak gini ya kan gitu. Tidak disangka-sangka. Ya kan? Oke. Nah, kawan yang mau bergabung silakan ya, bisa lewat WA di 0855420912 ataupun telepon juga boleh di 02854242474. Nah, oh iya ada yang nanya tadi dari kakak tingkatmu deh kayaknya, Mas Reza. Oh, iya Mas Reza. Mas Reza di Bandar. Mas Reza ini nanya, ini nggak live di YouTube. Iya, sementara waktu. Nah, sekarang itu sistemnya aku ganti. Tidak aku live-in di YouTube Koja Sastra, tapi saya record terlebih dahulu untuk menjaga keutuhan video, karena kalau di live itu kadang-kala pas sinyal wifi-nya turun, nah kita bisa anjlok terus kemudian videonya nggak utuh kan, eman-eman banget. Iya, betul. Makanya akhirnya strateginya aku ubah untuk record, lalu setelah selesai siaran baru saya upload gitu. 2 jam loh kita mau ngobrol. Sudah siap? itu live streamnya 2 jam berarti ya. Iya 2 jam loh, kameraku panas nanti. Tapi aman sih, ada AC, jadi mungkin bisa bisa inilah. agak mengatasi. Nah, saya ingin tahu, kan 2 tahun kuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tentu sudah banyak pengalaman di antara kalian berdua. Nah, hal pengalaman yang paling berkesan selama 2 tahun itu apa? Salsa dulu. Kalau aku sih pengalaman di dalam atau di luar ya? Di dalam dulu aja. Di dalam dulu deh. Ya, kalau di kampus mungkin pengalaman ketemu sama orang-orang banyak kayak gitu, kayak bikin aku, apalagi aku juga sama Nela, aku dari pondok pesantren. Jadi apalagi dulu aku sekolahnya itu cewek semua. Di MA Simbangkulon. Jadi sekolahnya tuh isinya cewek semua. Kamu Simbangkulon. Iya, 6 tahun dari MTS MA. Jadi agak lumayan kaget, apalagi masuknya kampus itu. Tapi kan di Simbangkulon itu setahu saya kan ada majalah kan? Iya, majalah Atsar kayak kamu gitu. Dulu aktif di situ? Aku enggak. Makanya itu saya suka baca Pak. Di sana juga kayak
menyediakan peluang ya, mau siapapun mau ngirim apa kayak gitu. Temen saya juga banyak ya di pondok yang ngirim cerpen, ngirim kaligrafi, tapi saya enggak, saya kurang Memang ya. passionnya nggak di situ ya. Iya, jadi tapi saya kadang suka baca karya orang kayak gitu, kayak tertarik aja kayak gitu. Jadi agak lumayan kaget kayak gitu. Tapi itu pengalaman saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dosen-dosen yang apa ya, kita belajar banyak dari mereka, dari beliau kayak gitu, belajar pengalamannya, belajar tentang materi ataupun teorinya. Kita juga belajar bagaimana kita pertama manajemen waktu, gimana kita, apalagi usia sekarang ya, kayak usia Gen Z sekarang itu penuh apa Emang ya, usia sekarang kenapa sih? banyak banget kayak pikirannya overthinking, sering kayak ya bentur kayak minder, overthinking, terusan kayak belum apa-apa ya kayak overthinking tuh udah kayak nyerah, udah males, penyakit itu selalu menyertai. Mau Aku baru tahu loh, anak-anak Gen Z itu kayak gitu ya. ya ada yang kayak gitu, ada yang enggak kayak gitu. Tapi lebih banyakan yang mana? Kayak gitu. Karena Gen Z gitu. Kalau Tapi Gen- enggak Itu semuanya kayak stereo- gitu kok. Menurutku itu sebenarnya stereotip yang diciptakan sih menurutku loh ya. Karena sebenarnya kan kepribadian seseorang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia asup ya, apa yang dia Asumsi konsumsi kayak gitu gitu. kan. Jadi informasi-informasi apa tentang generasi dia itu yang nantinya akan memengaruhi mereka. Kalau aku berpikirnya gitu. Coba deh kita lihat. Apakah pernah kita lihat bahwa anak-anak kecil yang hari ini mungkin masih TK, SD, mereka nggak kepikiran apa-apa tuh, nggak overthinking. Ya kan, adik-adik kita kan ponakan atau siapa, itu kan nggak overthinking. Kenapa? Why? Karena mereka belum berpikir atau belum terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya. Kalau segede kalian kan otomatis Sering. terlalu banyak yang dikonsumsi, akhirnya kita nggak bisa memfilter mana nih informasi yang dibutuhkan, mana yang enggak. Kayaknya sih gitu sih masalahnya, problemnya. Iya. Kayak harus pinter-pinter kayak jaga apa ya, kayak jaga apa ya, kalau itu dalam itu kayak harus bisa ngatur hati kayak gitu. Mana kita mau berjalan sesuai tujuan prosesnya kita, apa kita mau stuck di sana dong gitu. Kayak gitu sih harus punya apa ya, kayak nyemangatin diri kayak gitu. Kayak gini demi siapa gitu lah kalau saya. Jadi kayak itu sih menurut saya kalau apa tadi pengalaman kayak gitu, ketemu banyak orang, terus saat kayak kita mau pentas kayak gitu, kita kayak kerjasama bareng-bareng, kayak suka duka cita kayak gitu tuh kayak bikin kita terkesan kayak gitu, kayak oh begini usahanya kayak gini, jadi punya pengalaman banyak kayak gitu. Terus kayak ngerjain tugas sama kayak gitu, terus organisasi, banyak pengalaman yang buat pembelajaran kayak gitu. Oke. Tapi dikenang banget sih. Masa-masa kayak kuliah itu kayak ya kayak gitu lah. Oke, Naila gimana Nay? Oke, 2 tahun ya Pak. Selama 2 tahun tuh lama banget dan tentunya banyak Menurut banget. aku cepet tahu. No, kalau menurut Salsa cepet loh. Iya enggak. Kenapa kalian jadi berbeda? Ini belum ini ya briefing ya kayaknya. Ya, kalau nggak dirasakan yang cepat, cuma kan kalau di dalam artikan 2 tahun itu kan durasi yang lama Iya, gitu lama, kan. Jadi lama. lama banget, jadi dapat pengalaman dan dapat apa ya, hikmah yang banyak gitu. Yang paling berkesan apa? Nay? Apa ya yang paling berkesan tuh itu sih, kita tuh belajar ya itu sama manajemen waktu. Kan kita kan anak muda gitu ya, kan juga enggak Cie, aja Aku juga belum tua-tua amat. anak muda. Ya di usia sekarang kan kita kan jadi anak muda gitu kan ya, nggak cuma belajar tapi juga membantu orang tua untuk mencari cuan gitu kan ya Pak. Iya. Oh gitu. Iya, Sekarang tentunya. gitu ya, lagi trennya kayak gitu ya. Tidak mengandalkan orang tua gitu kan, cari oke, sendiri, oke. usaha sendiri gitu kan, cari kerja gitu. Jadi belajar memanajemen waktu aja sih, paginya buat kuliah, nanti sore atau malamnya bisa disambi sama kerja gitu kan. Belum juga mikirin buat healing gitu kan, sampai Harus sendirinya healing gitu. sekali. Itu wajib
Wajib Kayak- lah yang setiap weekend. Iya sih, kan harus kayak Iya. nggak apa ya, ke pantai kayak gitu, kayak harus pergi kayak gitu Oh buat gitu. Iya, biar Iya. penatnya hilang gitu ya kan. nggak hilang sih, kayak berhenti dulu sebentar. Tadi Nanti sejenak gitu. tadi nyambung lagi, Ini menarik. menyehatkan otak aja sih Iya. sama pikiran. Pusing ya, 1 minggu kita kuliah kerja, weekend kita ambil buat refreshing diri gitu, untuk berhenti sejenak dari lelah kita gitu. Nanti baru Oh, di weekday-nya oke. lagi kita lanjut lagi gitu. Di selain manajemen waktu, yang terkesan itu apa ya? Menghadapi suatu masalah sih Pak ya, kalau saya gitu kan Problem kan solving. tambah tua usia itu kan tambah banyak masalahnya gitu. Ya, aku mikir tuh kayak gitu. Bertambah umur kayak semakin tambah masalah. Banyak ujiannya tuh banyak sekali, masalahnya tuh banyak sekali, entah itu datangnya dari mana itu pasti ada gitu kan. Oke, Ada oke. tuh suatu masalah yang dimana tuh kita harus benar-benar pintar gitu dalam menghadapi masalah itu kayak gitu. Oke. Jadinya ya kita juga belajar dewasa melalui kejadian-kejadian itu gitu. Seru juga ya ternyata yang ngobrol sama anak-anak Gen Z ini seru. Gen Z. Karena gini, kalau dulu ini bukan membandingkan ya, tetapi ini berbagi pengalaman aja. Dulu waktu aku kuliah itu karena saya kuliahnya di luar kota ya, jadi tantangan terbesar adalah bagaimana kemudian saya harus bisa bertahan hidup di situ, harus bisa eksis dan gimana caranya, caraku berupaya usahaku untuk bertahan hidup itu tidak mengganggu aktivitas yang lain. Dan juga ditantang untuk gimana caranya saya juga tetap punya sesuatu yang bisa dibanggakan, katakan misalkan prestasi atau apa gitulah dalam perkuliahan gitu. Nah itu effortnya kan gede, jadi apa ya, akhirnya ya harus bertahan hidup, ya harus bertarung gitu loh. Gitu. Nah, jadi nggak ada waktu untuk healing deh kayaknya dulu. Iya, iya, zamanku dulu aku ngerasa bahwa kapan ya aku punya waktu healing. Perasaan aku tuh nggak pernah punya waktu seminggu sekali untuk datang ke pantai, ke gunung gitu. Berbeda dengan zaman sekarang Iya, ya Pak ya. iya, kayaknya itu menjadi kebutuhan banget. Kenapa sih itu menjadi kebutuhan kayaknya? Ya karena ya itu tadi menghapus lelah kita sejenak gitu, biar nggak pusing gitu Sama nanti ya. kayak tren-tren sekarang ya kan, makanya kayak di FYP kayak gitu, mungkin mereka kayak kan sekarang kayak banyaknya tuh kayak scroll apa TikTok kayak gitu, jadi kayak mereka itu aduh pengen kesini nih, pengen ke tempat yang lagi kayak FOMO banget ya gitu, Iya, pengen ngikutin tempat, FOMO. Viral tempat Oke. itu, jadi mereka aduh nanti weekend kayak gitu sambil gitu. jalan-jalan Oke. sambil kayak gitu, Iya. jadi ya bener kata Pak Ribut tadi, kayak konsumsinya sekarang itu seperti itu kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh, fear of FOMO-nya luar biasa ya. Iya. Anak-anak zaman Kalau sekarang. nggak ya. ada yang baru dikit ya Ah. langsung rame banget. Oh gitu. Oh makanya sebelah gitu rame gara-gara FOMO gitu ya. Seblak. Aduh. Sekarang kan apa-apa serba kayak di konten Heeh, seperti itu. Jadi betul. orang tahu itu nggak dari mulut ke mulut, tapi dari itu digital, Sosial media. jejak digital kayak gitu. Jadi tahu makanan viral, tempat viral, walaupun jauh, tapi ya karena Didatengin. Iya, datengin. Oke, asik nih. Udah pernah ke ini? Aku tuh kalau pagi sarapannya, tapi jauh ya. Mana tuh, Aku Pak? di daerah Yosorjo, dekatnya Kelurahan Yosorjo itu, Yosorjo, Kuripan Yosorjo. Kuripan, ya. Nah itu ada warung, bentuknya sih bukan warung yang mewah. Kalau mepet sawah iya, tapi cuman atap gitu, terus kemudian bukaan gitu. Nah di situ dapurnya bersatu dengan apa warungnya, dan aku tuh selalu menikmati betul suasana sarapan bersama petani-petani yang mau garap sawah gitu, terus sama ibu-ibu, dan masakannya itu yang asik itu adalah dimasak dengan tungku pakai kayu. Nah itu Tradisional kayak gitu. itu ada di Yosorjo. Kalau kamu pingin FOMO nanti aku tak kontenin deh. Iya, rasa VIP gitu ya Pak. Iya itu asik banget pagi-pagi jam-jam ya jam 6 lah atau bukan jam kalau jam 6 kepagian,
jam-jam setelah ngantar anak sekolah lah jam 7 gitu. Iya. Aku biasanya bersama istri itu ke situ. Wah, asik banget. Masakannya sederhana. Masakan kampung lah gitu ya. Harganya juga sangat terjangkau, murah banget. Jadi bagiku itulah healing yang aku lakukan. Iya. gitu. Beda ya dengan kita. Kalau kamu kan aja sih jalan-jalan iya. keluar rumah kayak Betul, kalau kalian kan mesti harus nggak sih ke kafe gitu? Enggak sih. Enggak. Yang penting tuh nyaman, suasananya tuh enak dinikmatin gitu. ke pantai Malah ke pegunungan. lebih ke alam kalau saya itu Pak. Oh, Kalau enggak kamu ke alam. kalau enggak ke pantai karena rumah saya kan dekat pantai gitu kan ya. Jadi kan iya. gampang kalau mau cari hiburan di pantai gitu kan. Kalau enggak ke pantai paling ke atas itu ke daerah Bandar, Blado, terus Petung Kriono kayak gitu. Nah, lebih enak di alam-alam gitu daripada dari gitu kafe ya. mall gitu. Iya. Kirain sih ke kafe gitu. Kan Kali-kali ada, lah. kan ada ya yang modelnya aku kalau mau healing ya ke kafe Kafe gitu. gitu. Karena ke kafe itu selain bisa menikmati suasana malam, bisa juga sambil ngerjain tugas-tugas kan gitu. Kayak gitu. Kalau kamu saat Kalau saya kadang ke alam, kadang ke pantai, kadang ya Ke ke kafe gitu. Tapi nggak selalu kayak apa ya, kayak bisa mengatur lah kayak gitu. Oke, ini tambah seru nih ngomongin soal hobi. Tapi nanti saya akan ngajak dua bintang tamu ini coba saya ulik lagi ke hal-hal yang lebih spesifik lagi nih. Nanti kita akan obrolkan tentang apa sih menariknya belajar puisi, apa sih menariknya apa ya belajar karena kita sedang ngobrolin itu. Kalau tadi kan istilahnya kita coba, oh saya jadi tahu bahwa ternyata kebiasaan anak muda sekarang kayak gitu. Kalau anakku itu nggak kemana-mana. Kalau healing mau apa, nge-gym dia. Oh, sehat ya, healingnya sehat. Iya, karena dia cowok kan. Setiap hari tuh dia nge-gym. Tapi kalau diajak jalan-jalan, istilahnya kalau dia ngeluyur sendiri nggak mau, harus sama orang tua, sama adiknya. Padahal aku ya juga nggak pengen dia seperti itu. Ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Bebas kayak gitu. Aku membebaskan, saya membebaskan supaya dia punya pergaulan yang lebih luas dan lain sebagainya. Cuman kayaknya dia lebih nyaman ketika bareng-bareng. Ya akhirnya ya kalau hari libur ya akhirnya gimana caranya harus punya agenda. Iya, gitu. betul. Oke, sebelum dilanjut, ini nih, aku mau hadirkan terlebih dahulu satu musikalisasi puisi dari puisinya Sapardi Djoko Damono. Judulnya Terbangnya Burung. Yuk kita simak bareng dan jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan tricitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu,
tricitnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh anggur di daun yang menggoda kelopak bunga. Yang paham gelagat cuaca hanya bisa disanur ke dalam basa batu yang tak berkosakata dan tak bernafas. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Sudah usai sebelum dimulai, dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Sudah usai sebelum dimulai. Lebih luas dari fajar, lebih dalam dari langit, lebih pasti dari makna. Sudah usai sebelum dimulai, dan sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Ya, dilanjut ya kebersamaan kita di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Tawani dan juga kawan-kawan dari Unikal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi sudah kita ulik sebentar, ya enggak sebentar sih, agak lumayan panjang. Bagaimana kemudian mereka menjalani hari-harinya. Ternyata problemnya luar biasa ya anak-anak muda. Aku tuh tergelitik tadi, belum sempat saya tanyakan pada Salsa. Suka overthinking. Yang di overthinkingin apa sih biasanya, Sa? Gitu, Bu. Overthinking Soal kayak cowok? bukan. Oh enggak. Kebetulan enggak berpacaran dulu. Iya beneran, Pak. Oh enggak pacaran Iya. dulu. Berarti ini cowok-cowok ini ada peluang nih. Maksudnya belum kayak gitu, kayak belum Oh. fokus ke situ, lagi fokus sama kuliah sama Iya. orang tua, rumah, kerjaan, kayak gitu aja sih. Kan enggak apa-apa buat selingan. Ya,
tapi aku sih enggak, tapi belum aja sih. Oh gitu ya. Masih mau fokus itu pengen ya. sih, pengen bebas gitu. Oh, emang kalau pacaran emang kalau pacaran tuh Enggak sih. Enggak semua kayak ini gitu. menarik nih. Ya, Leo. Iya, saya yang nggak jadi. Nggak terima lanjut, gitu. gini. Ya, Aneh kayak kan? gitu. Aneh kan? Aneh, Pak. Aneh Nggak kan? semua Oh. lelaki itu mengatur ceweknya gitu. Yes. Iya, nggak Kadang-kadang cewek yang ngatur semua orang. cowoknya. Iya, bisa jadi tuh Pak, benar. Ya, tapi kan ada yang kayak gitu, ada yang enggak kayak gitu sih. Oke. Kok jadi bahas itu ya? Ya nggak apa-apa. Namanya juga anak muda kan. Kan nggak harus selalu yang sepaneng Iya, gitu bikin dibikin kita santai. penat gitu. Ya kadang-kala ya begitulah Koja Sastra, kadang-kala kita tampilkan tema-tema yang memang berat gitu kan. Beberapa waktu lalu aku memang nampilin tema-tema yang berat kayak misalkan Great Depression, dengan hubungannya dengan sastra Amerika, perkembangan sastra Amerika gitu. Sekali itu. Iya. Great Depression itu kan kondisi krisis ekonomi pada waktu itu ya, tahun 1930-an yang membuat Amerika bangkrut, benar-benar bangkrut, negara itu hampir hancur pada waktu itu. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya, berpengaruh nggak kondisi ekonomi di Amerika itu terhadap karya sastra? Oh, ternyata punya banyak pengaruh. Salah satunya kemudian banyak karya-karya sastra yang ditulis para sastrawan itu baik melalui dalam bentuk puisi, novel maupun naskah drama, itu bercerita tentang atau menyampaikan nada-nada protes tentang kebijakan pemerintahan mereka yang nggak beres dan lain sebagainya. Itu terjadi berarti hampir 100 tahun, ya 100 tahun kurangi 95 tahun yang lalu di Amerika. Ya semoga aja di Indonesia tidak terjadi seperti itu, meskipun kondisi ekonominya naik turun. Iya kan, kita seperti naik roller coaster loh kalau bicara soal ekonomi, ya nggak sih? Roda Kan, berputar. iya kan, kalian kan sambil kuliah kan sambil kerja, pasti ngerasa dong, ya kan? Sekarang itu dapat duit itu nggak gampang. Kalau dulu sih lumayan gampang karena sekali proyekan, misalnya saya itu sekali proyekan dulu di zaman kuliah saya tahun itu ya, dapat uang 5 juta tuh sudah banyak banget. Gitu. Tapi dibagi-bagi sama teman-teman sih. Makin dikit. Nah, overthinking soal apa? Overthinking soal yang pertama sih kayak kita belum ngelakuin sesuatu nih, tapi udah overthinking dulu kayak gitu, kayak udah aduh bisa nggak ya kayak gitu, sering banget kayak gitu, kayak belum nyoba tapi udah berpikir bisa apa enggak kayak gitu. Belum berjuang udah nyerah gitu ya. Iya, udah nyerah kayak gitu. Kadang udah lagi jalanin sesuatu kayak aduh ini jalannya aku lagi jalan itu ya ambil bener nggak sih, kayak ini tuh aku salah jalan apa enggak kayak gitu, sering banget kayak gitu. Kayak Jangan-jangan kamu juga berpikir gitu soal mengambil kuliah? kalau ngambil kuliah aku Enggak. udah dari hati udah aku emang aku niat kayak gitu. Juga karena ya pengen banget bahagiain orang tua kayak gitu, apalagi di keluarga saya kan belum ada yang sarjana, jadi orang tua saya tuh mayoritas kan kayak pembisnis semua, jadinya saya pengen jadi pertama sarjana di keluarga kayak gitu. Kan kakak saya juga lagi mondok, jadi orang tua itu kayak pengen banget anaknya ada yang sarjana kayak gitu. Oke. Jadi kayak itu sih harapan apa ya, kayak tujuan saya yang pertama gitu, Oke. bagian orang tua dulu. Oke. Wah, mengharukan ya. Sedih kalau bahas orang tua itu sedih banget. Ya jangan sedih. Harus semangat Iya. karena sebenarnya kan gini, orang tua itu sebenarnya nggak pernah berpikir untuk Nggak pernah menuntut Pak sebenarnya. iya, nggak berpikir untuk kamu harus begini setelah harus ini, jadi ini, enggak. gitu. Kitanya aja yang terlalu kepikiran gitu loh. Iya kan? Terserah aja kamu setelah ini mau ngapain, monggo gitu. Saya juga gitu. Dulu setelah selesai kuliah ya udah terserah lu mau ngapain gitu kan. Apakah mau tetap lanjut atau yang lainnya itu terserah saya. Cuman itu tadi kitanya aja yang ngerasa oh iya ya selama ini kan aku udah ngerepotin. Betul. Padahal
itu sudah menjadi kewajiban. Iya, sebagai orang tua gitu ya, Pak. Iya, gitu. Nah, eh, belajar bahasa dan sastra, bagian mana yang paling tersulit menurut Naila? Tersulit Mm-mm. bahasa dan sastra. Apa nih? Aduh, apa ya yang tersulit ya? Lebih tersulit. Aduh, bingung nih jawabnya. Apa ya? Ini bahas tersulit di bidang mata kuliahnya gitu Pak. Atau apa ini? Apapun itulah terserah. Apapun Bikin itu. kayak tantangan banget. Yang bikin aku sampai hari ini katakanlah belajar berkali-kali, aku baca berkali-kali, nggak mudeng-mudeng juga gitu lah. Kan ada tuh kadang-kala kita nemuin mata kuliah yang seperti itu, atau misalkan materi tertentu yang ini kok aku nggak nyampe ya. Terus akhirnya ya udah ini kayaknya ini bukan passionku deh. Gitu. Oke. Kalau di saya ya di saya itu kayak sering lupa gitu kan ya Pak ya. Kan itu ada mata kuliah tuh yang nggak banyak praktek apa ya? Mahasiswanya itu nggak disuruh praktek atau nggak ada tugas yang mengasah kreatifnya kita gitu kan ada beberapa mata kuliah yang kayak gitu. Nah itu tuh saya tuh merasa kayak kok saya nggak cepet masuk di mata kuliah ini gitu kan ya. Padahal saya udah mendengarkan, sudah memperhatikan dosen itu menerangkan gitu. Tapi kok ketika keluar kelas kok biar hilang semua materi yang diajarin oleh dosennya gitu kan. Ya mungkin karena memang dari bapak dosennya itu kan nggak mengasih kita langsung terjun untuk mempraktekkan atau apa gitu kan. Itu kayak ya udah diterangkan terus hilang gitu. Jadinya saya merasa sulit untuk mengingat materi-materi yang dikasih dari bapak dosen itu gitu karena nggak ada langsung praktek kreatif dari mahasiswanya kayak gitu. Jadi dengan kata lain, kalau dirimu itu cara belajarnya adalah dikasih tantangan ya. Kayak lebih langsung terjun gitu loh Pak. Kalau dikasih challenge gitu kan. Kalau semisal kayak materi dipaparkan diterangkan oleh dosen terus kayak ya intinya tentang materi tok gitu tuh kayak gampang lupa dan gampang nggak paham, nggak nyambung gitu loh Pak. Kecuali kalau memang semisal dosen ini menerangkan tentang PPT ini gitu, nanti terus ada praktek atau penelitian atau apapun itu yang bersangkutan dengan terjun langsung dari mahasiswanya itu saya oke-nya di situ kayak gitu. Jadi lebih ke gampang lupa kalau semisal materi doang gitu. Gitu sih. Berarti tipikal yang suka ngerjain tugas nih. Enggak juga, tergantung tugasnya itu. Tergantung tugasnya. Kalau tugasnya bikin makalah, aduh pusing makalah kali ya, ya. pusing. Kalau aku lebih suka, aku praktik suka, makalah juga suka. Karena dulu itu kalau di perkuliahan itu apa ya, saya paling seneng ketika dapat tugas nulis itu. Karena itu kesempatan saya untuk membuat tulisan yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Biasanya kalau makalah kan bab 1, bab 2, bab 3. Aku nggak pakai bab-baban. Aku bikin kayak artikel di koran kayak gitu yang bebas saja, cuman topiknya jadi lebih mengerucut gitu. Itu kalau aku dulu gitu. Terus kalau tugas-tugas praktik ya suka sih, pasti suka karena basically saya orang lapangan gitu loh, bukan orang yang harus stay dalam sebuah ruangan terus ngurus administrasi. Ada Malah pusing ya Pak. nyerah kalau itu. Kalau Salsa, bagian tersulit yang pernah dialami? Apa ya? Ya kalau ya hampir mirip sama si Naila sih. Kayak di mata kuliah kayak gitu, kayak kalau belajarnya teori doang itu kayak bikin bosen sama udah bosen terus nggak paham. Jadi kayak gimana gitu Pak, sama kayak gitu. Tapi saya juga ya mending suka ke teori mending sedikit, kalau yang lapangan juga sedikit kayak gitu. Jadi mending lah kayak gitu. Imbang gitu. Iya imbang. Kalau tugas-tugas makalah sekarang itu kayaknya gimana ya, kalau mahasiswa itu kayak ya kalau makalah ya udah garap kayak gini kayak gak usah udah dibikin, makanan sehari-hari kita udah gitu dibikin pusing kayak gitu. Iya, apalagi ada ChatGPT ya. Ketahuan ya. Bukan di sini.
Jangan. Sekarang itu emang seperti gantung AI sih, Pak. AI, Kayak betul. apa-apa AI. Tapi percaya nggak bahwa AI itu iya sih di satu sisi dia membantu, tapi di sisi lain dia menjerumuskan. Merumuskan, betul. Iya. Karena kan tidak semua data yang dipaparkan oleh AI ini benar. Benar. Masih banyak kerancuan data ya di kita ini kan bank datanya belum segede Amerika, segede negara-negara luar. Makanya ketika katakanlah ngetik sesuatu, coba deh, saya sering sih mainan AI itu untuk ngetes kemampuan AI. Iya. Iya, kalau aku Setahu selalu mana gitu. gitu. Aku mencoba untuk mengetik di situ, mencari informasi tentang sesuatu yang saya tahu bahwa ini belum pernah ada tulisan yang pernah diupload di manapun. Maka Google tidak akan menyimpan kan, atau misalkan mesin-mesin pencarian yang lain akan mengambil itu. Nah, ketika saya ketik, bener tuh, AI kacau. Menjerumuskan gitu kan. Iya, dia bingung sampai saya bisa ngomong, enggak, informasi yang kamu sampaikan itu salah, enggak begitu. Dia sampai minta maaf. Wah, seneng aku. Iya. Sebenarnya AI itu siapa ya? Itu kan mesin. Iya, Itu kan mesin. Itu mesin. Makanya apa ya? Ya kalau saya sih lebih percaya bahwa ini pandangan sudut pandang pribadi saya ya. Saya lebih percaya bahwa kemampuan akal manusia jauh lebih optimal daripada AI. Maka kalau otak kita itu sering dilatih untuk berpikir, saya kira kita jauh lebih canggih daripada AI. Betul. Tapi Itu. kitanya malas. Ya itu udah ketergantungan soalnya. Iya, jadi Jadi ya kayak- apa-apa AI. Tapi Ah. kalau menurut aku Gitu. sih kayak punya apa ya, pendirian sendiri sih, kayak AI itu buat bantuan kita, tapi kita tetap punya pendirian sama konsep kita kayak gitu. Jadi itu Oke. buat alat bantu aja kayak gitu. Semuanya itu tergantung keputusan kita. Jadi kan bantu aja kayak gitu. Iya sih. Buat referensi. Oh, referensi buku dong. Referensi. Referensi kok AI itu enggak, AI itu hanya semacam data ya. Dia tuh hanya menampilkan data. Jadi misalkan kita nanya nih coba AI tolong carikan definisi puisi menurut pakar. Maka dia akan menampilkan berbagai pandangan kan dari berbagai pakar. Itu dia cuman ambil comot dari buku yang sudah ada. Nah, kalau saya akan ngecek bener nggak nih di buku yang mana si A ngomong kayak gini, di halaman berapa saya cek. Dan memang lebih banyak kacaunya sih. Mungkin AI yang nggak bayar ya. Iya. Atau Gratis kadang soalnya. kalau minta sumbernya, bukunya tuh dikasih. Langsung kok bisa ya, langsung terus. Iya, ya kan sudah banyak jurnal, ya kan yang Jadi- diupload. Iya, salah sendiri kan, jurnal harus diupload. Ya itu kan setoran ke big data, nggak pada sadar kan? Bantu ya. Iya. Diserap sama AI ini. Iya, pinteran mana sekarang? Wah. Saya di sini. Bapak Ibu dosen ya. Itu. Oke, jadi itu ya ketika mengalami masa-masa sulit itu ya. Nah, cara ngatasinnya gimana waktu itu? Kalau Nela gimana nih? Cara ngatasinya, saya ya nggak pesimis, nggak bisa gitu ya. Cuma kan emang saya ngukur diri saya, oh saya berarti bukan passionnya di sini dan kelemahan saya tuh kayak gini di ini di sini gitu kan. Ya saya tetap coba usaha buat apa ya? Kan contoh nih, misal nih kan di mata kuliah itu kan saya gampang lupaan dan gampang nggak paham jika tidak diterapkan langsung dengan praktek gitu kan, hanya teori gitu kan. Ya caranya tuh gimana caranya saya tuh jangan bosen sama apa yang dosen terangkan gitu, dan gimana caranya saya emang harus memahami gitu, entah itu sampai rumah dibuka lagi atau entah itu
pertemuan depan sebelum dosen menerangkan itu saya bahas lagi dengan teman saya atau gimana pun caranya kita juga ada usaha gitu buat ya gimana caranya biar nggak lupa dan nggak bosen dengan itu dengan hal tersebut yang menurut saya bukan passion saya di situ kayak gitu. Ya. Oh gitu ya. Nah, yang kamu passionnya apa? Apa ya? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan sastra atau bahasa. Kalau kita bicara soal itu studi yang kamu ini ambil. Sebenarnya imbang sih, bisa dikatakan imbang kan ya Pak. Tapi lebih banyak ke sastra deh kayaknya. Lebih banyak ke sastra. Soalnya sastra itu kan juga menyangkut banyak juga kan, nggak hanya di lisan, tapi sastra itu kan juga secara tulis gitu kan ya. Jadi saya kayak lebih minat condongnya ke sastranya gitu daripada bahasanya. Kenapa? Karena asik menurut saya, karena apa ya, asik aja gitu kan, bisa ngerasain apa ya, ya banyak lah ini ya, itu kayak contohnya tadi yang kayak drama gitu kan, kan ada mata kuliah drama tuh. Nah di drama juga kan asiknya itu ya kita dapat hikmah, dapat apa ya, pengalaman di luar mata kuliah, di luar materi kayak gitu kan. Kayak contohnya tuh kan kalau pentas drama kan melatih solidaritas kita juga sama teman-teman kita gitu. Terus selain drama juga kan kayak novel gitu kan, novel cerita sastra anak itu kan juga mengajarkan kita buat kreatif, buat buku sastra anak gitu kan. Lebih fokusnya lagi sih ya itu untuk bikin saya itu jadi lebih kreatif dan mencoba tantangan baru dalam bentuk hal praktek gitu. Jadi saya lebih minat ke sastranya kayak gitu. Gitu ya. Tapi dulu kan di pondok pesantren kan, pondok pesantren itu kan sebenarnya tradisi literasinya kan kuat banget tuh. Ya kan, ngafalin, ya kan, Ada baca, ya kan, ada nadom gitu. Itu kan karya-karya sastra sebenarnya. Ya kan, betapa kalau saya ngelihat bahwa saya tuh respect banget sama pesantren itu karena mereka, pondok pesantren itu menurut saya adalah pemelihara sastra yang paling kuat dari sementara sekolah-sekolah formal agaknya tidak terlalu ke sana. Makanya saya malah justru ngelihat bahwa potensi sastra, perkembangan sastra di pesantren jauh lebih baik daripada di sekolah umum. Berarti dulu itu udah kenal sastra. Cuma kan nggak nyadar kan. Kalau itu sastra kayak gitu, nyadarnya kalau udah kuliah kan tahu sastra itu apa kayak gitu. Ya kan? Dulu itu sehari harus hafal 3 nada. Betul. Ada targetnya kita ya untuk mengenal. Nadom itu kan sastra dari sebenarnya kan itu sastra dari Persia yang kemudian dibawa ke Arab. Ya kan? Dan nadom itu kan syair, bersyair. Betul. Bunyi di akhir pasti sama semuanya, satu sama lain. Ya kan? Terus belum lagi di kitab Alala. Ya kan? Itu kan. Itu kan nadom lah, syair lagi. Sastra juga. Sastra. Sadar ya. Kalau Dulu kita udah belajar sastra. kita baru mengenal sastranya itu sekarang. Jadi kita sadar kalau dulu itu kita udah mengenal sebenarnya gitu. Iya. Sekarang gini, mau belajar bahasa Arab nahwu shorof. Kalau pakai kitab apa itu? Amsilati apa Pak? Itu Amsilati Yang kan Amsilati. sastra. Yang hitam itu, Gayanya. Yang Dulu itu ingetnya Nasara kayak gitu. iya kan? Itu kan di kitab Amsilati. Amsilati. Aku juga belajar soalnya. Kayak belajar tapi kan ada Nadanya. gitu, jadi Nah, menarik sih. itu Dan dia. gampang dihafal gitu dulu itu. Itu dia, itu yang dinamakan sastra pesantren di situ. Jadi salah satu bentuknya ya, salah satu bentuknya sastra pesantren itu di situ. Dan itu agaknya tidak begitu terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang begitu diapresiasi sampai ke situ. Kan kita belum pernah istilahnya belajar tentang bagaimana membunyikan huruf satu sama lain dalam dengan dinyanyikan misalnya, kan nggak ada. Di bahasa Arab Banyak. pembelajarannya metodenya sastra semua.
Iya kan, di Iya. nadomin, Iya. ada lagi apa sih? Kitab apa sih? Kitab Nafus Sorof yang kemudian ada lalarannya itu. Alfia. 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 Nah itu kan, Itu nadomnya banyak banget. iya itu kan beda lagi kan. Beda lagi itu. Dan- Itu ikutnya kayak ketakrep kayak Mm-mm. gitu. Dan itu emang kitab yang paling rumit untuk dipelajari. Alfia banyak banget Banyak. nadomnya 1002. Nah, kan? Iya, Harus berapa kan? tahun mondok? Lama itu harus jangka lama. Nah, itu loh sebenarnya kalian udah punya bekal itu. Tapi nggak sadar. Iya. Karena belum tahu sastra dulu gitu kan. Ya kan kalau sudah dipraktekin nggak dibunyikan sastra. Puisi kalau sudah disampaikan katakanlah di luar kepala, dalam ada kan kemampuan orang itu yang berpuisi itu nggak harus ditulis dulu, langsung aja dia ngoceh aja gitu, terus akhirnya dia dipuisi. Nah kan nggak perlu dia nyebut ini puisiku, nggak perlu. Iya. Keterampilan semacam itu mahal loh. Itu bekal latihan untuk ini public speaking itu di situ. Gitu nih. Nih dulu kamu mondok di mana sih nih? Kalau saya itu dulu di Limpung, Pak. Di pesantren apa namanya? Kok lupa, astagfirullahaladzim. Perlombaan Al-Hidayah itu Al-Syairiyah, Yayasan Al-Syairiyah gitu. Itu kan kalian sudah terbiasa dengan hasanah sastra pesantren. Belum lagi kitab-kitabnya, Banyak banget. ya kan? Kitab fikih yang dipelajari di pesantren ditulis dengan bahasa sastra loh. Keren. Iya kan? Enggak bahasa hukum yang kaku loh. Begitu di apa nih? Afsai. Di Afsai. Afsai. Kita jadi tahu loh ternyata maknanya bisa kemana-mana. Nyebrang. Itu baru gak ya? Oke, nah ada yang soalnya ini kenapa saya sampai ke situ ya, karena ada yang komen si Reza nih. Ya penonton Komen apa lagi tuh? Reza itu ngomong gini, keduanya Nela sama Salsa kan pernah mondok. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana posisi dan potensi karya sastra di pesantren itu, katanya seperti itu. Mau ditanggepin? Potensi apa Pak? Potensi dan posisi sastra di pesantren. Karena saya ini baru tahu ya, ternyata kalau kita gitu ternyata sastra. Menurut saya sih, menurut aku ya, ternyata besar sih. Maksudnya di sana itu ternyata kita tuh udah diajarin banyak banget kayak kitab-kitab kayak gitu. Kitab, tapi kadang kalau ada kitab tapi ternyata kitab itu masih ada sangkut pautnya sama kitab satunya kayak gitu. Jadi enggak satu doang, kayak ini tuh ada kayak berkelanjutan ke kitab ini, ada jilid-jilidnya seperti itu Pak. Jadi berkaitan kayak gitu. Satu sama lain. Terus kalau berpotensi kesastranya berarti besar ya. Potensi sastranya gimana? Besar ya? Besar ternyata. Luas. banget. Ternyata luas gitu. Ya, Itu- kan ada pengarangnya kayak siapa ya? Maksudnya kayak ada pengarang-pengarangnya kayak gitu tuh. Orang pengarangnya itu beliaunya tuh mengarangkan nggak satu kitab aja, kayak kita udah belajar satu kitab ini berarti kita lanjut ke kitab selanjutnya kayak gitu. Iya. Itu. Kalau Nela? Apa ya? Ya itu duain nanggepin sama nggak? salsa gitu aja. Iya ternyata kan gitu. Saya juga baru menyadari bahwa ternyata di dalam pesantren itu hasanah sastranya lebih kaya daripada sekolah umum. Iya kan, sekolah umum itu kita cuman belajar apa itu puisi, terus bagaimana puisi, tapi kita nggak pernah melihat bentuk puisi seperti apa. Kayak kalau di sekolah itu nggak ada prakteknya sih Pak. Iya kan? Kayak memang bener sih kita belajar berpuisi supaya nanti kalau kita jadi guru kita tahu kayak gimana cara berpuisi kayak gitu. Kalau guru-guru dulu kan kayak ya nggak semuanya kayak cuma belajar ini pengertian puisi, contoh puisinya gini, tapi gurunya nggak nyontoin kayak Karena gitu. nggak Kita bisa nggak ada praktekin. bayangan puisi itu Kayak gini. harus nggak harus bergerak semua sih ternyata
bisa kayak gitu, kayak tergantung sama kitanya aja gimana. Semua orang kan punya ciri khas kayak dalam berpuisinya kayak gitu. Jadi dulu tuh kayaknya teori doang kayak gitu. Ngeliatin contoh itu video, Pak. Ini video orang kayak video puisi orang Di YouTube gitu ya. Iya kayak gitu. Ampun. Ya, semoga nanti kalau kita jadi guru Iya, sebenarnya bisa lebih baik gitu. Sebenarnya fungsi puisi tidak semata ketika kita belajar puisi itu tidak semata-mata pada saat ngajar anak-anak tentang puisi supaya kita bisa berpuisi. Enggak. Saya tuh ada tapi beliau sudah almarhum, seorang guru. Beliau guru MIPA, pelajaran MIPA. Terakhir beliau ngajar fisika. Nah, beliau itu menulis buku kumpulan puisi yang isinya puisi itu tentang materi yang harus dia ajarkan ke anak-anak tentang fisika. Artinya apa? Fungsi puisi bisa kemana-mana. Tidak melulu soal itu tadi kita belajar puisi supaya bisa ngajarin anak berpuisi atau memberi contoh ini loh puisi berpuisi yang benar. Enggak. Tapi ya itu tadi nadom kan nggak ada hubungannya dengan fikih, kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan nahwu shorof. Nahwu shorof itu pelajaran bahasa. Tapi kan nadom ditulis untuk menyederhanakan atau untuk membuat supaya santri di pesantren itu mudah mengingat. Ya kan? Kalau nggak dinadomin susah dihafal. Iya, bener aku ampun ini dengerin, apa kayak dengerin musik gitu kan. Musik kalau sering dengerin liriknya apa cepet nyantel kayak gitu. Iya. Makanya bisa ada kan dulu lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Iya kan, itu untuk menghafalkan metode paling mudah untuk menghafalkan rumusan matematika. Iya kan. Nah, itu lagu sederhana tapi ngena banget. Semua orang tahu. Gitu loh. Keren. Makanya kreativitas itu penting banget. Kreativitas itu penting banget. Oke, nah ada lagi nggak ya yang mau nanya dari teman-teman? Kayaknya belum ada. Oke deh, kita jeda terlebih dulu ya, karena masih ada beberapa informasi yang juga harus saya hadirkan ke ruang dengar Anda, kawan. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Nikmati kenyamanan dan kemewahan dengan Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center. Jangan lewatkan promo spesial kami, Tropical Breeze. Segarkan hari Anda dengan setiap tegukan. Atau pilih Triple Treats untuk pengalaman menginap tak terlupakan. Superior Room, sarapan gratis untuk 2 orang, hidangan khas Asia seperti nasi goreng iga, buntut, seafood, hingga bakso. Serta 2 cangkir kopi atau coklat gratis. Plus, dapatkan diskon 10% di Zam-Zam Restoran dan 5% saat berbelanja di Gria Batik Mas. Makin istimewa dengan layanan antar gratis ke Gria Batik Mas Workshop dan Museum Batik serta harga spesial untuk Beach Safari Batang. Hadir pula Breakfast Time setiap hari di Zam-Zam Restoran dan Nusantara, sajian khas yang membawa kehangatan tradisi ke meja Anda. Datang naik kereta, tunjukkan boarding pass Anda saat booking dan dapatkan harga spesial mulai dari Rp554.000 per malam, termasuk sarapan untuk 2 orang, diskon 10% di Zam-Zam Restoran serta layanan jemput antar gratis dari stasiun. Aston Pekalongan Syariah Hotel and Conference Center, pilihan tepat untuk liburan dan perjalanan bisnis Anda. Kunjungi kami di Jalan Imam Bonjol nomor 53 Kota Pekalongan. Hubungi sekarang di 0811 2503 3441 atau 0285 443 9999. Rasakan pengalaman menginap luar biasa bersama Aston Pekalongan. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen,
atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Enak kali ya bisa magang ke Jepang. Coba aja ada SMK yang punya program magang ke Jepang. Ada dong, daftar ke SMK Baitus Salam aja. SMK Baitus Salam, sekolah pusat keunggulan di Kota Pekalongan, membuka pendaftaran gelombang kedua mulai Mei hingga Juli 2025. SMK Baitus Salam memiliki 4 program keahlian utama: akuntansi dan keuangan lembaga, pemasaran, desain komunikasi visual, dan busana. Serta program unggulan kami seperti life skill bengkel sepeda motor, program tahfidz Al-Quran, program magang ke Jepang, kelas bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Biaya pendaftaran hanya Rp50.000 dan daftar ulang Rp405.000 serta gratis uang gedung. Segera daftarkan diri Anda dan raih masa depan cemerlang bersama kami. Hubungi 0856 0051 4929 atau 0852 2952 9121. Juga bisa datang langsung ke SMK Baitus Salam di Jalan Dharma Bakti, nomor 3, Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Pasti datangkah semua yang ditunggu, detik-detik berjajar pada misa yang panjang, barangkali tanpa salam terlebih dahulu. Januari mengeras di tembok itu juga, lalu Desember. Musim pun masak sebelum menyala cakrawala. Tiba-tiba kita bergegas pada jemputan itu. Pasti datangkah semua yang ditunggu, detik-detik berjajar pada mista yang panjang, barangkali tanpa salam terlebih dahulu. Januari mengeras di tembok itu juga, lalu Desember. Musim pun masak sebelum menyala cakrawala. Tiba-tiba kita bergegas pada jemputan itu. Januari mengeras di tembok itu juga, lalu Desember. Musim pun masak sebelum menyala cakrawala. Tiba-tiba kita bergegas pada jemputan itu.
Oke, masih bersama saya Ribut Awadi di perjalanan halo Koja Sastra. Ya ampun, hampir saja aku salah ngucap. Dan sudah memasuki menit ke-34, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik, dan itu artinya kebersamaan kita masih menyisakan waktu sekitar ya kurang lebihnya setengah jam ke depan ya. Kita masih ngobrol tentang hal-hal yang seru nih dari dua bintang tamu ini. Asik banget ternyata. Yang paling asik itu tadi bahwa ternyata kalian berdua ini baru nyadar bahwa dulu di pesantren itu sudah diajarin sastra gitu. Dan itu sastranya kolaborasi loh. Arabnya ada, Jawanya ada, ya kan? Dapat semuanya, itu keren. Cuman nggak disadari aja. Nah, ngomong-ngomong soal sastra, dengar-dengar kan teman-teman mau ada acara nih. Acara apaan sih? Kalau boleh di-spill. Oke, jadi itu kan kita kan dari Hima Satria kan ya. Hima Satria itu kan himpunan dari prodi PBSI-nya kita, Pendidikan dan Bahasa Sastranya kita gitu kan. Nah, di sini kita dari Hima Satria ngadakin acara gelar karya nih. Nah, gelar karya itu apa aja sih? Di gelar karya Hima Satria di tahun 2025 ini kita ngadain beberapa acara. Yang pertama itu ada acara pentas drama gitu kan. Pentas dramanya itu yang ditampilkan dari adik tingkat kita dari semester 2 gitu. Iya, dan dari Hima Satria itu ada kolaborasi dengan acara pentas drama tersebut gitu. Jangan lupa nonton ya, seru banget itu yang pertama. Kalian jangan lupa nonton ya nanti. Aku nonton. Itu kapan mulai? Belum pasti tuh Pak tanggalnya berapa, yang pasti sekitar bulan Juli akhir. Juni. Oh, Juli akhir ya. Juli ya. Juli akhir ya. Sepertinya. Oke. Sekitar bulan Juli. Nanti diinformasiin lagi. Iya, nanti ada informasi lagi. Moga-moga aman deh, kalenderku belum penuh. Amin. Biar nonton ya Pak ya. Iya, karena ini di bulan ini aja udah mulai penuh nih. Full. Harus kemana-mana. Produktif sekali ya. Iya, ada undangan ke kabupaten buat ngisi workshop di sana, terus di Batang juga, pokoknya ya. Ya itulah. Itu yang pertama itu. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya Kak, yang Pranatacoro itu masih berkesinambungan sih ya, nggak tahu tapi untuk tahun ini tuh diselenggarakannya harinya berdekatan atau enggak itu kita belum tahu pasti. Yang pasti acara yang kedua dari gelar karya itu ada collab sama acara Pranatacoro di matkul prakteknya itu gitu. Jadi di semester 6 itu ada matkul yang dimana UASnya itu praktek Pranatacoro gitu. Nah kita nikah itu. Nah kita dari Hima Satria itu collab membantu acara tersebut gitu. Itu yang ngajar masih Pak Wasis? Iya masih. Pak Wasis. Salam ya buat Pak Wasis ya. Oke, nanti salam. Kita juga matkulnya Pak Wasis. Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Iya. Karena beliau itu kan sering banget ketemu di acara-acara di luar gitu kan. Terus nanya-nanya dan macam-macam. Asik juga sih orangnya. Emang beliau bercerita. Beliau seorang mentor yang hebat. Saya kira beliau kalian harus berbangga punya guru seperti beliau. Keren. Nah, selain Pranatacoro apa lagi? Ya ini nih gongnya dari acara-acara karya. Maksudnya ada lomba baca puisi kayak gitu. Oh iya, lomba baca puisi. Iya. Hadiahnya sangat menarik sekali. Apa tuh? Ya dapat piala, benefitnya ada piala, ada uang pembinaan sama ada sertifikat atau piagam kayak gitu. Itu lombanya udah dibuka nih Kak. Udah mulai dibuka dari tanggal 9 ya, sampai nanti tanggal 12 Juli. Oh Juli. Iya. Dari tanggal 9 Juni sampai 12 Juli gitu. 1 bulan lebih ya Kak ya. Oh, itu pendaftarannya. Iya, itu pendaftarannya. Pendaftarannya itu sampai tanggal 12.
tanggal 12. Oke. Gitu. Terus gimana ceritanya? Itu lombanya itu berarti pertamanya itu online ya? Ya, online. Kita buka buat online dulu yang tahap pertamanya gitu. Jadi pesertanya itu mengupload video baca puisi. Puisinya sudah ditentukan dari organisasinya kita dari Hima Satria. Tapi kita itu ini buat akun baru nih, buat akun lomba-lomba. Namanya itu Galeri Kasatria Unikal kayak gitu. Jadi Galeri Kasatria Unikal. Galeri Karya Satria Unikal. Oke. Kasatria. Jadi nanti berarti persyaratan lombanya itu harus follow akun Instagram terutama Hima Satria. Nanti follow akun Instagram Kasatria dari Galeri Kasatria itu. Jadi informasi terbaru akan di-up ke akun sosmed tersebut kayak gitu. Jadi di sana ada linknya di bio-nya, bagaimana panduan lombanya, bagaimana puisi yang ditampilkan itu apa, dibacakan itu puisi apa kayak gitu. Ada 3 pilihannya kayak gitu. Panduan lombanya tentang persyaratannya itu seperti apa sudah lengkap di link tersebut. Iya, ada juknisnya gitu di linknya. Iya, tetap ada juknisnya nanti. Itu untuk kelas nasional. Tingkatnya nasional. Nah, kalau umum dan nasional. Umum. Aku boleh ikut dong. Tapi nggak ada. Karena umum. Ada batasan usia nggak sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Boleh kan? Berarti aku ikut ah. Langsung tergeserkan semua. Oh enggak. Loh, kan siapa tahu ada yang lebih bagus gitu kan. Iya kan? Kadang-kala di dalam lomba itu ya, kalau saya bicara soal lomba itu kadang ada yang gini, antar kategori kadang-kala saya nonton bahwa kenapa ya ada anak-anak usia kelas SD baca puisinya bagus, bahkan lebih bagus dari yang dewasa. Cuman gara-gara dia ini anak SD, akhirnya kan nggak bisa ikut yang umum, ya kan? Padahal dia lebih bagus. Menurutku harusnya dia masukin aja ke umum biar dia mentalnya jadi gitu loh. Cuman kan aturan kadang-kadang aturan main batasi ada umurnya. Siswa apa mahasiswa. Iya kan. Makanya bukannya umum Pak, soalnya kemarin itu juga ada kayak mahasiswa pengen ikut ternyata kok buat siswa-siswa pelajar. Jadi ya ini kita buat umum aja kayak gitu. Karena sekarang lomba-lomba sekarang kayaknya kebanyakan umum kayak gitu. Iya, emang. Jadi kalau malah dibatasin itu malah takutnya ada yang pengen daftar malah nggak bisa. Betul. Kita membuka kesempatan untuk mereka ya. Betul, menutup kesempatan mereka untuk berekspresi. Kadang-kadang ada loh orang itu ikut lomba itu bukan untuk pengen jadi juara. Cuman pengen ikut aja. Cari teman. Nyoba. Iya. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu. Nah, saya juga dulu waktu sering ikut lomba itu bukan cari menang, tapi saya cari teman. Dengan aku ikut lomba kan pesertanya beda di tempat di tempat yang berbeda kan pasti pesertanya beda-beda kan. Ketemu A, B, C, D, E. Jadi besok-besok kalau aku main aman nih di sini. Sudah dapat teman gitu. Jadi motivasi ikut lomba itu bermacam-macam. Nah, lomba puisi setelah itu apa lagi? Nanti lomba puisinya itu setelah online nanti tanggal berapa Kak? Tanggal 21 Juli itu akan diumumin 10 terbaik kayak gitu. Jadi nanti akan dilombakan offline secara langsung, nanti langsung datang ke kampus Unikal kayak gitu. Ini untuk tempat yang 10 itu ya. Iya, akan dilombakan offline. Grand final ya lah. Kita ambil juara 1 2 3 dan juara favoritnya itu dari 10 peserta itu kita grand finalkan langsung offline di kampus kita gitu. Ini kayaknya seru ya. Aku membayangin pasti acara untuk grand final itu seru nih. Karena kan kalau cuman gonta-ganti penampil untuk baca puisi aja kan bosen ya. Pasti ada acaranya nih. Aku jadi penasaran pengen. Jadi nanti di akun Galeri Kasatrianya itu kan
di-upload videonya Ah. pesertanya. Jadi nanti di jadi nggak kita nilai dari juri doang, tapi dari voting Terbanyaknya video gitu. itu, Nanti kayak kan gitu. ya dari panitia kan mengupload hasil video rekamannya peserta gitu kan di Instagramnya lombanya buat yang Hima Satria gitu. Nah itu kita juga ambil juara favorit dari voting like dan share-nya itu komennya. Jadi nanti wajib follow, klik like dan komen. Oke. Oke, jadi Anda yang nonton ini juga nanti ya wajib Wajib banget. wajib subscribe gitu ya. Iya. Enggak sih, enggak. Kalau aku subscribe adalah saya orangnya demokratis ya. Mau nonton aja boleh, mau nge-like ya boleh, mau subscribe itu lebih baik. Enggak sih. Kan gini, itu kan berarti nanti ada vote ya, ada vote di Instagram ya. Gimana caranya meyakini bahwa vote itu memang benar-benar apa ya, objektif? Ya nggak mungkin objektif sih. Iya. Artinya itu tidak ada pengerahan massa dari si peserta. Jadi kita nanti mempertimbangkan itu juga ya. Jadi kan pertama penilaian dari juri, tapi kita juga melihat dari juara favorit tersebut kayak gitu. Gitu. Komennya. Oh gitu. Soalnya kan sering sering kita ketemu dengan ketika lomba hanya didasarkan dengan jumlah like itu, ternyata dia modalin teman-teman gitu kan. Iya kan, ya nggak gitu. Terus untuk ikutan nge-like dan lain sebagainya. Yang itu kan akhirnya nggak fair. Secara ini makanya antisipasinya gimana tuh? Itu kayaknya perlu dipertimbangkan. Iya, nanti misalnya kita juga mempertimbangkan itu. Kita mengambil nilai itu nggak hanya dari voting bukan, tapi ada juri itu ya. Juri juga Ya, kayak jadi gitu. yang kan itu kan yang voting itu kan untuk juara favorit sebenarnya ya, tapi kita tetap juga lihat dari rating nilai jurinya gitu. Oke. Yang juara 1, 2, 3 itu dari juri. Real dari juri. Itu pas lomba offline-nya. Yang favorit itu pemirsa ya, viewernya ya. Sekarang harus dikaitkan dengan penonton Iya sih, benar-benar. Itu juga untuk menaikkan engagement. Oh gitu, ini cara cerdas sih. Oke. Ya anak Gen Z emang senangannya gitu. Mainan di medsos harus tahu cara bermainnya. Setelah itu apa lagi? Sudah ya? Udah. Iya, drama, perantau cara sama lomba puisi. Dan nanti itu belum tahu yang katanya ada acara festival kayak gitu, festival buat, tapi itu bukan hanya Hima Satria kayak gitu. Jadi Tapi itu collab antar Hima di fakultas kita gitu. fakultas keguruan kayak gitu. Tapi itu belum fix ya. Iya, belum masih tahu. rencana gitu. Oke, dan ditunggu deh informasinya. Cuman aku ingin nanya nih, kenapa sih yang dipilih adalah puisi untuk dilombakan? Siapa nih? Ya dong, yang jago baca puisi kan? Iya. Aku pengen kamu baca puisi nih malam hari ini. Baca Enggak, ini jelasin yang itu aja. Aku dicubit lah. Oke, gimana nih? Oke, kenapa yang acara gelar karya tahun ini dari Hima Satria ngambil yang puisi? Karena tuh kan sebenarnya yang acara Hima Satria yang lalu-lalu, entah itu yang dari proker gelar karya ataupun yang lain, itu kan udah ambil di lain baca puisi gitu, kayak pembuatan cerpen, terus pembuatan cipta puisi, cerpen dan lain-lain sebagainya itu udah kami gunakan untuk lomba-lomba yang lalu gitu. Nah, untuk tahun ini kok kayaknya yang lagi rame itu baca puisi gitu kan. Nah, akhirnya kita menyetus untuk tahun ini di gelar karya tahun ini tuh ada lomba baca puisi gitu. Oh gitu. Oke, nah, oke. Menarik sih. Artinya berarti ini memberi kesempatan untuk teman-teman yang hobi di puisi supaya ikutan ya. Pernah kepikiran nggak bikin lomba misalnya nulis naskah drama? Naskah drama? Belum. Nah, itu. Mungkin bisa next time ketika ada proker lainnya. Naskah drama kalau nggak kayak sekarang kan kayak banyak kayak
Iya kan? Lebih ke skripnya gitu berarti lomba skrip buat film atau naskah drama ya Naskah gitu. drama lebih. tentang- Kalau skrip film kan biasanya langsung dieksekusi jadi langsung produk filmnya kan. gitu. Jadi project film. Tapi kalau naskah drama kayaknya perlu juga tuh. Perlu. Iya, mungkin next time ya. Iya, itu tantangan tuh. Iya, boleh, dibuat boleh. bulan bahasa. Itu saya nitip usul aja. Misalkan itu diterima ya, monggo. Misalkan enggak pun ya masalah. Coba. Terima kasih Pak buat idenya. Itu menarik juga sih. Iya. Kan Itu penulis naskah drama itu harus orang yang benar-benar cerdas loh, karena dia sudah punya visualisasi akan seperti apa bentuk dramanya. Iya. Settingnya bagaimana, kostumnya bagaimana, tata lampunya seperti apa, posisinya, semuanya harus tuntas. Jadi itu. Nah, sebelum diakhiri, saya mau minta closing statement dong, komentar kalian tentang Koja Sastra. Gitu aja deh. Ya betul. Apa? Terserah. Nela dulu deh. Apa tadi Pak? Tentang Koja Sastra. Koja Sastra. Nah, kalau saya pribadi itu apa ya? Keren sih Koja Sastra itu kayak membuka peluang buat kita kan umum ya, buat siapa aja gitu kan bisa mengeksplor dirinya, ya bukan hanya dirinya aja, tentang apa yang emang kita ingin sampaikan ke teman-teman, kepada pendengar, itu bisa memberikan kita kesempatan untuk lebih lagi untuk yaitu menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan gitu kepada si pendengar gitu kan. Dan ini tuh kalau teman-teman bisa sampai hadir di Koja Sastra itu kayak wow banget gitu ya, bisa ada di sini gitu kan, bisa bergabung dengan Koja Sastra gitu. Dan di Koja Sastra itu kan tentunya kan menyaring banyak informasi yang kita dapat ketika kita mendengarkan siaran langsung dari Koja Sastra gitu kan ya. Karena emang dari Koja Sastra sendiri kan nggak di apa namanya tuh, intinya kita dapat pengetahuan itu umum, bebas gitu kan, meluasah ketika kita mendengarkan siaran dari Koja Sastra ini gitu. Jadi kita dapat kesempatan untuk bergabung langsung, bersiaran langsung ke Koja Sastranya, dan kita juga berkesempatan untuk mendengarkan, menyaring informasi banyak leluasa di dalam Koja Sastra ini, kayak gitu sih Pak kalau dari saya. Ya pokoknya di nanti ya, apa ya? Saya pengen nunggu karya kalian yang bisa ditampilin di sini. Istilahnya kalau misalkan ada buku puisi atau buku novel atau buku apapun, Nela jangan sungkan-sungkan untuk ngabarin saya, Pak saya baru nerbitin buku nih. Nah, bisa kita ulas di sini. Sasa juga bisa seperti itu. Pak saya baru nerbitin buku kumpulan dongeng misalnya. Nah, boleh aja. Matkul kita kan disuruh buat buku kan. Iya, itu. Saya udah berkali-kali ngomong sama Bu Dina ya sebagai kaprodinya. Ayo dong, produknya mana supaya dibawa ke sini, supaya orang jadi tahu bahwa oh ternyata ada ya penulis-penulis generasi muda terutama di kalangan mahasiswa, supaya masyarakat juga akhirnya punya rasa kebanggaan bahwa oh ternyata sastra masih diminati oleh banyak orang, anak-anak muda gitu kan. Nah makanya itu yang mau. Beberapa waktu lalu saya ajak teman-teman dari MAN 1 Pekalongan juga, terus kemudian SMP Salafiyah Pekalongan, terus mana lagi ya, pokoknya teman-teman yang punya karya ayo datang ke sini. Nah Salsa, komentar kamu tentang Koja Sastra. Aku pengen tahu menurut nih. aku ternyata ya sastra itu luas banget ya, kayak sastra itu secara tidak langsung kita tuh belajar tentang sastra kayak gitu, kayak luas ininya, apalagi Koja Sastra ini ya keren banget menurut aku. Jadi kita bisa belajar banyak tentang sastra dan ternyata sastra itu luas kayak gitu. Menurut aku sih seperti itu Pak. Oke. Kayak kalau apa-apa yang dikaitkan dengan sastra itu kayak mudah masuk ke hati kayak gitu. Saking cintanya sama sastra gitu. Kayak, aku kan suka kayak aku walaupun aku nggak bisa kayak
bikin puisi, tapi aku suka mendengarkan puisi-puisi kayak gitu, apalagi kan kayak Oke. konten-konten kayak puisi-puisi kayak gitu. Aku suka banget kayak dengerin orang-orang pada Sampai nangis-nangis gitu. ya kalau sampai Tapi- biasanya tuh kalau FYP itu kayak sesuai dengan kondisi Eh, kita. Wah, Jadi kayak itu kita lagi itu sebenarnya, nah itu tadi kenapa orang jadi overthinking karena gitu sebenarnya. iya, FYP itu kadang pas kita lagi senang FYP-nya senang, terus kalau kita lagi sedih ya lagi kayak gitu FYP kayak gitu, tapi karena aku sukanya ya dia kayak Itu puisi-puisi kayak gitu, jadi puisinya kayak gitu. jangan jadi budak algoritma ya. Hati-hati kalau udah main. Aku memang suka mainan di media sosial. Tapi jujur aku nggak begitu sibuk untuk nyekrol. Jadi aku tuh paling nggak rajin untuk melihat status orang, uploadan orang. Saya lebih seneng bikinin status aja deh, atau misalkan ngupload apa video-video yang remeh aja, supaya aku nggak keganggu sama algoritma. Itu itu ngeri loh kalau kita sudah jadi budaknya algoritma. Mungkin kita bener bisa menyaring sih Pak, menyaring terus kayak punya pendirian kayak gitu. Jadi tapi Itu yang positif gitu. tapi jangan-jangan pendirian yang sebenarnya dibikin-bikin loh sama algoritma. gimana ya? Coba deh apa ya, tapi kalau misalkan buat jualan ya oke lah, it's okay. Tapi kalau untuk konsumsi hiburan hati-hati deh. Kalau untuk hiburan ya lebih baik cari teman, ajak ngobrol, itu jauh lebih baik. Itu daripada kesepian terus ngerasa diajak ngobrol. Iya kan? Padahal kamu sendirian, tapi kamu ngerasa ada teman. Itu kan ngeri. Horor kan? Soalnya apa ya? Saya kalau curhat sama ibu saya sering Oh, kalau masalah curhat, iya, ke ibu ya saya. kita harus selektif. Cari orang yang paling tepat yang buat cerita. Emang harus pintar-pintar cari teman sih Pak, Betul. mempengaruhi banget. betul. Bahkan orang yang mengerti kamu pun belum tentu selamanya ngerti. Iya. Gitu kan? Kalau hal-hal yang sensitif simpan, ceritakan sama ibu atau bapak gitu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya ini oke lah, ini tidak punya potensi untuk bermasalah lebih panjang, ya ceritakan nggak apa-apa. Iya. Nah, itu ya. Aku kok jadi gitu terus. Oke, thank you ya, makasih ya. Terima kasih. Udah Kita yang mau terima hadir. kasih Mari, banyak, Pak. Pak. Udah Thanks diberi banyak-banyak kesempatan ya kan. buat hadir di Koja Sastra ini gitu. Ya sama-sama Keren sih. lah. Keren banget. Makanya saya ajak kalian itu supaya ngerti. Oh ini loh radio tuh kayak gini. Siapa tahu nanti di kemudian hari kalian punya ketertarikan untuk masuk ke dunia broadcasting radio. Bisa. Ya kan? Karena radio ini teknologi yang tidak akan pernah punah selamanya. Main gadget kita ada jenuhnya. Iya. Dengerin radio bisa disambi. Ya kan, kalau nonton konten susah kita Iya, nyambi. nyekrolnya susah. Ya kan, itu dia makanya radio is the best. Tercinta. Oke, thank you atas kehadirannya. Sukses terus untuk kalian berdua. Amin, amin. Baik Semoga studinya, ya, amin. baik Amin. itu apa ya hubungannya. Semoga Hima Satria makin jaya. Enggak Ima Satria juga Koja Sastra juga Iya, semakin Koja jaya Sastra. Pak ya. Semuanya. Sama-sama deh pokoknya, dan jaya selalu untuk PBSI Unikal. Iya, PBSI Unikal. Aku kangen nih sama Bu Dina juga, udah lama mau saya ajak Iya, ke kemarin sini. kita udah izin ya sama Bu Dina kalau diundang ke Koja Sastra. Baru kemarin berarti iya baru hari ini. Iya baru kemarin ngabarin. Terus Bu Dina kayak kaget. Oh iya bener banget kayak gitu. Infokan ngopi bareng gitu. Oke deh, nanti Bu Dina ya ngopi bareng ya kapan-kapan ya. Iya Oke. benar. Thank you. Itulah tadi obrolan kita, obrolan santai di Koja Sastra, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Mungkin dengan topik yang berbeda dan juga bintang tamu yang berbeda. Rencananya sih saya mau ngajak ini teman-teman dari Jogja. Ada Mas Rauda Tanjung Banua sama Mas
siapa Indra Tranggono. Kalau misalkan beliau berkenan ya oke, tapi kalau misalkan masih ada halangan ya berarti belum rezekinya. Gitu. Oke, terima kasih dan Oke. akhirnya dari Menara Siar FM 91,2 Radio Kota Batu News Interaktif Solutif, saya Ribut Tahuni harus pamit undur diri dari Koja Sastra ya. Jangan lupa nanti malam jam 10 masih ada lagi Rehat Malam. Kita ketemu nanti malam jam 10. Thank you, bye-bye. Duduk sekali. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.